jasmani. Bagi para biku idealnya adalah sesegera mungkin untuk merealisasi nibbana. Bagi kita ya masih terlalu jauh barangkali. Walaupun semangat ke sana harus kita bangun dari sekarang. Namun setidaknya dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita bisa menggapai sesuatu ya yang idealnya itu begini. Kebanyakan orang kalau punya pekerjaan itu bagaimana pekerjaan itu selekas mungkin selesai, bisa dikerjakan dengan mudah dan hasilnya memuaskan. Artinya selesai 100%. Ini juga sama dengan kebebasan nibbana dalam tanda petik untuk sementara. Artinya kita memperoleh kebebasan dari tugas tadi, dari pekerjaan tadi. Ya. Jadi idealnya kebanyakan orang maunya seperti itu. Ini bagaimana coba? Bisa direfleksikan dalam diri sendiri. Apakah benar setiap urusan, setiap pekerjaan itu saya punya mau seperti itu? Cepat selesai, mudah mengerjakannya dan hasilnya memuaskan. Begitu bukan? Iya kan? Nah, dan syaratnya hanya satu, perhatian penuh. Ya, perhatian penuh. Ya, dan tentu juga dibarengi dengan samadhi. Samadhi itu konsentrasi, pikiran fokus. Ya, pikiran fokus. Kita maunya ya pekerjaan itu cepat selesai, mudah mengerjakannya, hasilnya memuaskan. Tetapi dua hal ini sering terabaikan. Pikiran fokus belum maksimal. Ya, belum maksimal. Perhatian belum penuh. Ya, artinya masih terpecah-pecah kemana-mana. Ya, coba sadari dalam realitasnya. Begitu bangun tidur, ya, belum juga beranjak, dalam otak kita sudah menggelitik bahwa dari pagi sampai siang sampai nanti malam itu sudah muncul semua itu pekerjaan, urusan. Ya. Nah, ini kalau kita tidak sedikit bijaksana lah, ya. Kalau kita tidak sedikit bijaksana, semuanya dimasukkan di dalam pikiran sekaligus. Ini boros energi, tidak efektif dan tidak efisien. Ya, kenapa? Harusnya fokus mengerjakan ini, sudah kepikir yang nanti malam, bahkan besok pun sudah kepikir. Maka kebijaksanaan kita menuntun supaya kita bisa mengambil skala prioritas. Mana yang paling mendesak supaya kita bisa memaksimalkan konsentrasi kita, bisa memaksimalkan kemampuan pikiran kita untuk bisa fokus. Ya. Dan ketika kita melakukan tugas, menyelesaikan pekerjaan dengan pikiran fokus dari apa yang sudah diputuskan melalui skala prioritas tadi, ya, akan sesegera mungkin bisa diselesaikan dan hasilnya tidak menimbulkan masalah baru lagi, tapi selesai dan baru berikutnya dan seterusnya akan lebih baik. Ya, teori kayaknya gampang Bante ya, tapi ini satu pendekatan untuk kita coba, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, karena
Justru saya merasakan indahnya Dharma, manisnya Dharma mulai dari hal-hal yang sederhana. Ya. Begitu saya menyadari ya bahwa kenapa yang belum harus dikerjakan sekarang saya pikirkan sekarang, padahal fungsi dari berpikir itu adalah untuk menemukan cara mengerjakannya. Ya. Maka kan sesaat sebelum itu dikerjakan pikiran baru memikirkan, oh ya saya mau mengerjakan ini dengan demikian. Konsentrasi mengantarkan sampai di situ. Selebihnya dari itu adalah perhatian penuh. Ya, seperti yang Bante Surya Bumi katakan kan, kesimpulannya ada di hati. Ya. Kata ini selalu lekat di telinga kita. Coba kita mau pergi, kita pamitan sama orang tua. Ya. Pasti hati-hati. Selalu artinya ini sesuatu yang sangat berharga sekali dan sangat penting sekali dan menjamin keberhasilan, menjamin kesuksesan baik dalam karir kita secara duniawi maupun juga secara spiritual ya. Jadi konsentrasi pikiran dan perhatian penuh ini. Nah, maka mengapa juga harus melakukan perenungan terhadap badan jasmani ya, juga perasaan dan yang lain-lainnya ini nanti berikutnya. Nah, bagi porsi kita maka pembebasan ini ya yang kita gapai dalam jangka pendek ya, dan bisa kita gapai dalam jangka pendek, bisa kita nikmati sekarang juga. Ya, jangan pembebasan yang ideal dulu nibbana ya, tapi kebebasan dari bagaimana kita bisa menuntaskan dari setiap urusan, setiap pekerjaan dari satu persatu ya, dari pagi menjelang siang menjelang sore hingga malam lagi ya, dari Senin sampai Sabtu, Minggu, Senin lagi dan seterusnya. Ya, begitu. Selagi kita itu masih bernafas, ya, masalah masih ada, tugas hidup masih ada, pekerjaan masih ada. Tapi kita tidak perlu tergopoh-gopoh untuk menghadapinya. Ya, dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, wah ini nanti bagaimana nanti. Nah, inilah maka satipatthana ya, melakukan perenungan. Ya, nanti akan masuk dalam ke perasaan ya. Nah, jadi perenungan mendalam, penghayatan terhadap tubuh jasmani ya. Bagaimana kita bisa terbebas dari kemelekatannya pada jasmani ya, kita akan tahu sifat dari jasmaninya ya. Kita tahu sifat sejatinya dari tubuh ini dan bagaimana kita bisa menjadikannya bahwa tubuh ini menjadi landasan ya, menjadi landasan bagaimana kita bisa memerankan dari semua unsur kehidupan, termasuk ya, tubuh ini kan rupa ya, unsur rupa kanda ya, rupa kanda ini menopang nama kanda untuk menjalankan perannya masing-masing itu. Nah, maka latihannya sederhana saja ya, latihannya sederhana saja ya, tidak harus, boleh saja kita mau belajar untuk di kelas-kelas meditasi, misalnya kelas vipassana yang dengan master-master yang tersohor ya. Namun semua tergantung dari kesungguhan dan niat kita, komitmen kita. Sekalipun dibimbing oleh seorang Buddha sekalipun, kalau komitmen kita belum memenuhi ya, belum memadai ya, kita akan sulit juga. Tapi kita mencoba mengambil sesuai dengan porsi kita dan yang terjangkau kita, supaya tidak ada lagi alasan ya, alasan bagi para umat Buddha pada umumnya, susah Bante bagaimana mau meditasi, kerjaan saya banyak, urusan saya banyak. Justru karena pekerjaan banyak, urusan banyak ya, kita
kasih waktu lah, atau kita setidaknya mengetahui bagaimana menghadapi urusan yang banyak itu, ya, menghadapi pekerjaan yang banyak itu. Karena ilmu yang Buddha ajarkan, meditasi yang Buddha ajarkan itu, ya, bukan untuk sesuatu yang lain, tapi bagaimana hidup ini menjadi lebih baik. Ya. Hidup ini menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, meditasi itu bukan tujuan tapi alat, ya. Meditasi itu tujuan atau alat. Ya, kadang ada yang, ya, karena sudah sering ya mengikuti kelas-kelas meditasi, Bante kalau meditasi kuat berapa jam? Saya bisa 12 jam. Bagus, ya, bagus. Tapi dari situ sangat nampak sekali belum ada efek atau belum ada dampak dari latihan meditasinya. Ya, karena apa yang muncul? Kebanggaannya terhadap dia mampu meditasi 12 jam. Terlepas apa yang ada di dalam batinnya, apa yang di dalam pikirannya, orang kan tidak tahu. Hanya dia yang tahu. Tapi mampu duduk bermeditasi sampai berjam-jam misalnya. Nah, ini kita jangan itu bukan tujuannya, bukan tujuan. Meditasi adalah cara. Untuk apa? Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan konsentrasi pikiran kita, dan memperkuat perhatian kita, sati kita. Karena ini mutlak dibutuhkan. Bagaimana kita bisa mencapai yang ideal tadi? Sederhananya, ya, pekerjaan itu mudah dikerjakan, cepat selesai, dan hasilnya memuaskan. Sederhana.